Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Ngambon, ngobrol sambil belajar online. Oke, hari ini kita akan membahas tentang berakhlak. Kenapa kita mau bahas tentang berakhlak hari ini? Pasti ada pertanyaan. Karena di hari-hari ini, di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini kita lagi ada atmosfer pelatihan dasar. Wah, pelatihan dasar CPNS 2025 di regional Bandung nih, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oke. Oke, mungkin belum perkenalan. Yang pertama ini ada Bapak Yuda dari Diskominfo. Dari bidang aplikasi dan informatika. Oke, boleh Bapak perkenalkan diri, Pak? Oke, kenalkan nama lengkap saya Kusma Yuda, buat abang-abang, kakak-kakak di sini. Saya dari Diskominfo Kabupaten Mempawah, tepatnya di bidang aplikasi dan informatika, Pak. Oke, ada yang kedua Kak Ria, juga dari Kominfo nih, dari bidang persandian. Boleh perkenalkan diri? Ya, baik, terima kasih Pak Rehan. Perkenalkan, nama saya Fitria Puspita, saya dari bidang persandian, dari Kominfo Mempawah juga. Oke. Nah, yang terakhir nih ada dari Dinas PUPR, Bang Yudis nih. Oke, boleh perkenalkan diri Bang Yudis? Makasih kesempatannya Bang Rehan. Oke, siap. Saya Yudhistira Syareza dari Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, bidang tata ruang. Bidang tata ruang. Oke, oke. Dari tadi saya belum perkenalkan diri. Nama saya Rahmat Raihan Baihaqi dari Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mempawah. Oke. Tak perlulah berlama-lama lagi lah kita ya. Kita karena lagi di suasana latsar CPNS ini, terus kita juga membahas tentang berakhlak. Langsung saja pertanyaan pertama. Apa itu berakhlak? Oke, mungkin boleh dimulai dari Bang Yuda. Oke. Apa itu berakhlak? Terima kasih. Mungkin saya panggil Pak aja lah ya, biar Boleh. enak orang. Pak Rehan lah ya, Boleh, Pak Rehan. Berakhlak di bidang saya, di kerjaan saya mengartikannya sebagai source code etik, Pak. Source code etik. Jadi berakhlak itu ada yang pertama berorientasi pelayanan. Nah, di sini saya artikan sebagai bagaimana saya membuat UI UX yang sangat interaktif untuk penggunanya. Yang kedua adalah akuntabel, Pak. Di sini saya bertanggung jawab atas aplikasi yang dibuat, atas server yang kami jaga, atas jaringan yang kami maintenance, seperti itu. Kami bertanggung jawab semua terkait terhadap itu. Yang ketiga, adaptif, Pak. Adaptif di sini sangat-sangat memeras energi kami, Pak. Karena kita tahu kan teknologinya berkembang sangat cepat. Kita dipaksa untuk belajar lebih cepat, mengetahui framework-framework terbaru, mengetahui bahasa pemrograman terbaru, seperti itu, Pak. Jadi kurang lebihnya seperti itu kalau untuk di bidang kami di Aptika. Itu, source code etika, menarik 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 menarik, source etika. Kalau di masalah persandian, di Kak Ria nih, gimana tuh? Benar, apa tuh berakhlak di bidang persandian? Oke, kalau kami di persandian itu bisa diumpamakan dengan firewall dan validator ya. Jadi kalau di situ kita bisa mengambil nilai loyal dan akuntabel. Jadi ada menjaga enkripsi data, kemudian dengan kompeten juga kami memastikan metodologi yang kami gunakan itu valid. Jadi bisa akurat gitu keputusan yang kami ambil. Mhm. Oh, firewall sama validator ya, firewall sama validator, menarik menarik. Satu yang buat aplikasinya, satu yang menjaga keamanannya nih. Oke oke, menarik menarik. Nah, kalau dari bidang tata ruang PUPR nih, nah gimana tuh? Apa tuh berakhlak, Pak? Nah, berakhlak bagi kami Dinas PUPR sebagai dinas teknis lah ya di bidang pembangunan, Iya. tentunya berakhlak tuh ibarat kompas tuh, Pak. Nilai berakhlak sebagai pemandu kami agar agar selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam ASN berakhlak tersebut, Pak. Jadi setiap produk perencanaan yang kami hasilkan, kebijakan yang kami hasilkan, itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, nilai yang bisa kami tonjolkan di bidang tata ruang sendiri adalah kolaboratif salah satunya, Pak. Di mana kami saling berkoordinasi lintas sektor, baik dengan BPN, Dinas Lingkungan Hidup, dan setiap dinas pengampu teknis lainnya. Dan nilai selanjutnya adalah nilai harmonis, di mana setiap perencanaan dan kebijakan yang kami hasilkan itu menyeimbangkan dari berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, dan dinas-dinas dan bidang-bidang lainnya. Seperti itu. Oke 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 oke. 3 definisi yang menarik ini kan. Sangat-sangat menarik. Oke, berakhlak itu ada nilai namanya kolaboratif, Pak. Nah, misal kita nih kan di pemerintahan daerah, tepatnya di Kabupaten Mempawah nih. Misal pemerintahannya pengen buat sistem one map policy.
One Map Policy itu, gimana tuh untuk menerapkan nilai kolaboratif itu tuh? Mungkin boleh dari Bang Yudis Saya duluan ya, Pak, ya. oke boleh Oke, siap. makasih Mas Rehan. Oke, sama-sama. Nah, One Map Policy. Nah, kalau kami di Dinas PUPR, khususnya di bidang tata ruang lah ya, Pak. Kami sebagai penyedia data di mana kami menghimpun setiap OPD-OPD untuk saling berdiskusi. Kebutuhan apa sih? Kebutuhan data apa sih yang kita butuhkan? Kami himpun, kami analisis, dan kami rumuskan kebijakan apa yang terbaik untuk masyarakat di sini. Nah, intinya adalah data, Pak, kalau di kami, penyedia data. Data. Yang nyiapkan data berarti dari bidang Abang nih ya, dari bidang Abang ya data. Nah, data udah disiapkan, Bang. Peran Abang untuk buat aplikasi ini gimana, Bang? Kalau di Diskominfo ini, Bang, kalau data sudah disiapkan Oke, seperti itu. terima kasih. Ini bisa saya masukkan ke nilai berakhlak yang kita sebut kolaborasi mungkin Pak ya, kolaborasi ya, yang mana UPR ini sudah menyediakan data nih, tinggal bagaimana data ini kita olah menjadi sebuah informasi. Informasi ini kita sampaikan lewat aplikasi, seperti itu. Nah, yang mana nanti aplikasi yang kita buat, berkolaborasi saya yang membuat bagian front end-nya, sedangkan bagian dalamnya, bagian datanya disiapkan oleh PUPR. Kita ambil contoh aja ini Pak, misalnya kita mau buat aplikasi GIS lah. Ke GIS, mungkin semuanya pernah tahu GIS itu apa. GIS itu kan aplikasi pemetaan ya. Mungkin dari saya bisa membuat dari front end-nya, bisa membuat dari sisi adminnya gimana, supaya adminnya bisa biasa kan admin itu ada 3 level. Biasa ada admin, ada operator, ada admin, super admin gitu kan. Itu kita buatkan juga modul pembelajarannya supaya mudah dipahami dan kita buatkan juga, tampilan buat masyarakat. Jadi aplikasi pemetaan ini tidak hanya diakses oleh internal kita aja, Pak. Jadi bisa juga diakses oleh masyarakat. Nah, itu yang disebut kolaborasi antar OPD mungkin, Pak. Oke. Itu data disiapkan sama Bang Yudis, yang buat aplikasinya Ya. Bang Yuda. Oke, nah kalau dari untuk Kak Ria nih, untuk yang di bidang persandian tepatnya, platform udah ada, data udah ada. Gimana menerapkannya untuk masalah persandian ini nih? Oke, di situ itu peran krusial kami ya, jadi bagian persandian itu jadi kami bisa mengambil nilai kolaboratif. Jadi kan sudah dapat data dari Pak Yudis, jadi kami harus memastikan data itu, apa sih namanya itu? Aman aman ya, Iya, datanya biar aman, aman. terstandarisasi. Terstandarisasi. Valid, aman. Oke, Terus kami terstandarisasi. membuat skrip datanya itu untuk validasi data. Mhm. Terus kami mengamankan database agar tidak mudah diretas. Oh, seperti itu biar tidak mudah diretas. Oke. Percuma juga kalau udah ada data, udah ada aplikasi tapi diretas kan percuma juga ya kan? Ya, Pak Ibu betul. kan? Ya, Sayang juga aplikasinya itu dibuat pakai anggaran pemerintah daerah juga masalahnya itu kan. Oke. Kita sekarang bahas tentang akuntabilitas nih. Akuntabilitas, oke? Macam mana mewujudkan nilai akuntabel? Nah, di berakhlak tuh ada akuntabel nih kan. Nerapkannya ke pekerjaan, pertama kan kita di bidang teknis nih kan. Macam mana nerapkannya tuh? Boleh dimulai dari Kak Ria oke. mungkin. Kalau dari saya sih mungkin harus berani mengakui kesalahan ya. Misalnya data yang kami dapatkan itu udah kami sampaikan tetapi tiba-tiba salah gitu. Jadi kami harus berani bertanggung jawab. Seperti Mhm. itu sih Pak Rehan. Kalau untuk pengembang aplikasi, oh Yuda gimana untuk akuntabel tadi itu nilai akuntabel tuh? Kita harus tahu dulu apa itu akuntabel gitu kan. Akuntabel tapi tanggung jawab. Nah, kita ambil contoh saja di bidang saya. Saya kan mengelola server dan jaringan juga aplikasi. Anggap saja deh servernya tiba-tiba down. Atau jaringannya tiba-tiba putusnya. Jadi kita tuh harus bertanggung jawab. Dan kita tidak boleh menyalahkan, "Oh ini Pak tiba-tiba servernya mati." Mungkin karena keteledoran kami jarang maintenance, servernya bisa mati, seperti itu. Mungkin karena kami jarang, keliling lapangan buat ngecek jalur jaringan, jaringannya bisa putus, seperti itu kan. Jadi kita bertanggung jawab atas kerusakan yang ada. Tidak boleh kita menyalahkan, "Oh enggak Pak, ini gara-gara servernya." "Oh enggak Pak, ini gara-gara kabelnya digigit tikus," misalkan. Itu nggak boleh. Jadi kita harus bertanggung jawab berat lah gitu untuk tugas ini seperti itu. Berarti ini kita bertanggung jawab kepada masyarakat lah ya, tepatnya bertanggung jawab. Nah, kalau dari bidang di Dinas PUPR nih, terutama di bidang tata ruang, gimana untuk menerapkan akuntabel itu tuh, Bang Yudis? Akuntabel ya. Kalau kami di Dinas Teknis, khususnya di bidang pembangunan,
Dinas PUPR berkomitmen untuk setiap kebijakan dan perencanaan yang kami hasilkan itu bermanfaat untuk masyarakat pertama. Lalu tentu dalam perjalanan perencanaan tersebut, kebijakan tersebut pasti ada kritik, pasti ada permasalahan, tantangan. Masyarakat bisa datang ke kami untuk menanyakan, "Apa sih permasalahannya, Pak? Kenapa pembangunan ini kok kayak ndak berpihak ke masyarakat?" Nah, di situ kami akan jelaskan bagaimana pembangunan tersebut terkendala tidak hanya tentang baik itu anggaran atau sumber daya manusia, bisa itu dari faktor politik, sosial, dan lain-lain. Nah, kami di sini berkomitmen untuk bertanggung jawab atas setiap perencanaan dan kebijakan yang kami hasilkan bisa berguna dengan masyarakat. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Banyak faktor berarti yang mempengaruhi kalau di bidang Bapak nih, Pak, ya? Banyak faktor yang mempengaruhi bisa Banyak juga. faktor luar tuh banyak juga ternyata. Oke oke oke, menarik menarik menarik. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir lah ini ya, mungkin ini udah dekat waktunya nih. Kalau kata orang Mempawah nih kalau ngomongnya gampang. Iya. Nah, kalau ngomong mah semua orang bisa. AI pun pada ngomong sekarang kan, gitu kan. Nah, macam mana aksi nyata penerapan real di kehidupan sehari-hari gitu loh. Boleh dari Bang Yuda mungkin? Real, Saya dulu, Pak, ya. boleh. Sebenarnya dari tadi yang kita bahas udah real kerjaan kita sebenarnya, Pak. Nah, cuman, mumpung nih besok saya ada project buat aplikasi, Pak. Realnya apa, mungkin nanti setiap saya ngoding, setiap baris nanti akan saya kasih komen. Komen ini fungsinya buat apa, ini fungsinya buat apa, sehingga nanti ke depannya orang yang menggantikan saya bisa tahu kalau ada maintenance aplikasi. Kita kan nggak tahu, Pak, ke depannya mungkin bisa jadi bupati kan. Wih, Ya, langsung jadi bupati. iya, kita kan nggak tahu ini, Bos. Jadi bupati ya, tugas di bidang aplikasi saya lepas kan. Nggak mungkin saya bupati ngurus itu lagi kan. Iya. Iya, nggak mungkin. Jadi itu nilai berakhlak yang saya tonjolkan, Pak. Mungkin itu kan termasuk kolaborasi untuk orang ke depannya, nggak bingung nanti ketika ada maintenance aplikasi, Pak. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya bahwa kayaknya Bang Yuda pengen jadi bupati sebenarnya ya kayaknya ya. Oke oke, luar biasa dan terkecil yang, berdampak lah ya, berdampak berdampak banget. Kalau dari bidang persandian nih, Kak, Oke, kalau dari gimana dari saya sih mungkin ya sebelum apa sih membuat set data itu jadi harus dicek lagi, double check, terus digunakan validasi silang pada kolom yang krusial. Itu Oh, bentuk akuntabel sih. oke oke oke, validasi ekstra berarti itu Iya, sebutannya betul. validasi ekstra ya, oke oke oke, menarik menarik. Nah, kalau dari sektor tata ruang dan pembangunan nih kan PUPR itu kan dia yang membangun daerah ini kan PUPR kan. Nah, itu gimana dari Bang Yudis? Nah, wujud aksi nyata, Pak, ya. Mhm, Kami di Dinas PUPR, nilai nyata yang bisa kami wujudkan itu adalah nilai kolaboratif, Pak. Kami akan senantiasa berkoordinasi, berdiskusi dengan OPD terkait, lintas sektor lah Pak bahasanya. mhm. Itu untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ke depannya dari hasil diskusi tersebut tidak ada lagi miskomunikasi, mispersepsi. Semua kebijakan sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sudah didiskusikan dengan dinas-dinas lainnya, Pak. Jadi Oke benar-benar oke. konkret untuk masyarakat hasilnya, Pak. Oke 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 oke. Kalau itu dari Bang Yuda tadi untuk menerapkan komentar code, terus dari karya itu validasi ekstra, terus yang ini peraturan, membaca peraturan di lahan sektor ya. Oke oke oke, tiap menarik 3 aksi nyata ini, oke. Mungkin terima kasih Pak Yuda, Kak Ria, Bang Yudis, terima kasih udah dapat hadir Sama-sama. di podcast kita kali ini, podcast Latsar tepatnya ya, Latsar CPNS 2025. Semoga obrolan kita kali ini dapat, menginspirasi teman-teman CPNS lain yang juga sedang melakukan Latsar. Semangat teman-teman untuk melakukan Latsar. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.